Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga Ibu Ganjan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang asuransi. Nah, sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Nama saya dari Prasetya dengan NPM 1911-259, lalu ada Innovator Learning Room dengan NPM 1911-223, lalu ada Cindy dengan NPM 1911-208, mohon maaf atas kesalahan pengetikan, lalu ada Raden Hasna Azizah dengan NPM 1911-238, lalu terakhir ada Muhammad Alfi Rizky dengan NPM 1911-258. Yang akan kami presentasikan di sini ada beberapa hal. Pertama itu definisi dari asuransi, lalu macam-macam dari asuransi, lalu fungsi dari asuransi, unsur-unsur dalam asuransi, manfaat asuransi, dan yang terakhir ada keuntungan dan kerugian asuransi. Dimulai dari definisi dulu. Asuransi ialah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tidak terduga. Lalu asuransi itu ada berbagai macam. Pertama ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit, sama yang terakhir ada asuransi perjalanan. Nah, yang paling pertama ini asuransi jiwa dulu. Dikenal dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayarannya untuk asuransi jiwa ini ada bermacam-macam. Dan biasanya dibeli untuk kepentingan sendiri dan atas nama yang tertanggung aja. Atau bisa juga dibeli untuk atas nama orang lain, atau bisa dibilang kepentingan orang ketiga. Nah, selanjutnya ada asuransi kesehatan. Asuransi yang memberikan pertanggungan atas suatu penyakit serta menanggung biaya kesehatan seperti proses pengobatan dan perawatan. Umumnya penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung. Lalu jenis-jenis asuransi kesehatan juga ada beberapa, seperti asuransi rawat inap, asuransi rawat jalan, asuransi personal, asuransi swasta, dan asuransi pemerintah. Seperti itu. Lanjut oleh teman saya, Ino. Cindy, sorry. Sekarang kita akan membahas tentang asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan itu merupakan alternatif terbaik serta solusi dalam menjamin kehidupan yang lebih baik dalam hal aset pendidikan. Tingginya biaya pendidikan itu banyak orang tua yang terbebani, ditambah dengan adanya kenaikan setiap tahunnya sebesar 10-15%, yang membuat orang tua lebih memilih untuk membeli produk asuransi pendidikan dalam rangka mempersiapkan masa depan anak. Lalu ada asuransi kredit. Asuransi kredit ini merupakan proteksi atau perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada bank atau lembaga pembiayaan lain atas risiko gagal pembayar yang dilakukan oleh debitur dalam melunasi kredit atau pinjaman tunai. Beberapa risiko yang dijamin oleh asuransi ini adalah debitur yang tidak melunasi kredit yang sudah jatuh tempo, namun yang usaha yang bersangkutan sudah berjalan lagi. Lalu ada asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan ini yaitu akan menanggung segala kerugian finansial yang terjadi akibat hal di luar prediksi. Asuransi dapat dibeli ketika melakukan perjalanan.
asuransi ini memberikan proteksi pada nasabah pada saat melakukan perjalanan. Nasabah akan mendapatkan pertanggungan biaya kecelakaan, biaya pengobatan, serta kehilangan barang bawaan yang berisiko hilang atau rusak. Baik, terima kasih Cindy untuk penjelasannya. Kemudian kita masuk ke fungsi asuransi. Fungsi asuransi itu adalah untuk membantu mengatasi resiko yang tidak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa risiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya kamu bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur-unsur asuransi. Asuransi memiliki 3 unsur utama, yaitu ada premi asuransi, kemudian ada polis asuransi, dan ada klaim asuransi. Yang pertama kita akan membahas mengenai premi asuransi. Apa sih premi asuransi? Premi asuransi adalah iuran yang harus dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya dibayarkan setiap bulan, semester, atau tiap tahun. Fungsi dari premi asuransi yaitu dapat mengembalikan keadaan pihak tertanggung jika terjadi kebangkrutan sehingga dapat kembali pada keadaan sebelum terjadi kebangkrutan, atau jika terjadi kerugian dapat mengembalikan pihak tertanggung kepada posisi ekonomi sebelum terjadi kerugian. Nah, selanjutnya itu ada komponen-komponen dari premi asuransi, yaitu ada 4. Yang pertama ada premi dasar, yaitu premi yang dicantumkan pada polis asuransi dan biasanya tidak berubah selama data atau luasa jaminan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada premi tambahan. Premi tambahan adalah premi yang ditambahkan pada premi dasar saat terjadi perubahan data atau keterangan pihak tertanggung dan luas resiko yang dijaminkan. Kemudian yang ketiga ada reduksi premi, yaitu potongan dari besarnya premi yang disebabkan oleh keadaan tertentu, misalnya seperti pembayaran premi secara sekaligus untuk beberapa tahun. Dan yang terakhir ada tarif company, yaitu besaran tarif yang diterapkan oleh asosiasi perusahaan asuransi yang berfungsi untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Nah, ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi penentuan tarif dari premi, yaitu ada faktor eksternal atau faktor dari luar dan ada faktor internal atau faktor dari dalam. Untuk faktor eksternal itu ada yang pertama kondisi dari perekonomian, kemudian yang kedua yaitu persaingan dengan perusahaan lain, dan yang ketiga adalah peraturan undang-undang pemerintah. Untuk faktor internal, yang pertama ada kondisi dari pertanggungan, yang kedua ada jenis barang atau fasilitas yang diasuransikan, kemudian yang ketiga ada jenis alat pengukur barang yang diasuransikan, selanjutnya ada cara dari pengangkutan barang, dan yang terakhir ada jangka waktu dari pertanggungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hasna. Polis asuransi. Dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi polis. Asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. Yang kedua ada klaim asuransi. Proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami resiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas resiko finansial yang dialami nasabah. Manfaat asuransi secara umum, yang pertama memberikan ketenangan, yang kedua membantu meminimalkan kerugian, yang ketiga sebagai investasi dan tabungan, yang keempat membantu mengatur keuangan. Manfaat asuransi berdasarkan jenisnya. Yang pertama asuransi jiwa. Pengguna asuransi jiwa akan memberi manfaat kepada masyarakat pemegang polis untuk mengganti program JPS jaringan pengaman sosial pemerintah, karena turut membantu menjaga stabilitas masyarakat dan menjadi salah satu sumber keuangan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfi. Manfaat asuransi berdasarkan jenisnya. Asuransi kesehatan. Asuransi jenis ini secara khusus memberikan manfaat kepada pemegang polis atau jaminan biaya kesehatan atau perawat ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit. Asuransi kesehatan menjamin kesediaan dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan kesehatan. Manfaat asuransi berdasarkan jenisnya. Asuransi pendidikan dikenal sebagai alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang direncanakan akan menjalani masa sekolah di tingkat SD hingga perguruan tinggi. Asuransi pendidikan terbagi menjadi dua jenis, yaitu proteksi dan investasi. Lalu ada asuransi perjalanan. Jenis asuransi yang memberikan jaminan pelindungan kepada para pemegang polis yang berjalan seperti pelindungan biaya medis, kehilangan barang di bagasi, kehilangan dokumen perjalanan, dan lain-lain. Kelebihan asuransi. Asuransi untuk tabungan masa depan, yaitu asuransi bisa dijadikan dana cadangan di masa depan, baik untuk urusan kesehatan maupun hal lainnya. Lalu ada membantu mengatur keuangan. Karena ada jumlah khusus yang perlu dibayarkan ke asuransi, hal ini bisa untuk menahan kamu mengeluarkan uang untuk membeli barang konsumtif dan tidak berguna. Jadi asuransi sebenarnya membantu kamu lebih ketat mengontrol keuangan. Kekurangan asuransi. 1. Dana bisa hangus apabila premi tidak dibayar. Setiap asuransi memiliki sistem dana hangus. Jika tidak berhenti membayar, premi tiap bulannya otomatis dana yang kamu bayarkan sebelum-belumnya hangus dan kamu tidak bisa melakukan klaim. 2. Sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan. Pembayaran yang berhenti di tengah jalan membuat pembayaran yang sebelumnya kamu lakukan ini jadi hangus. Itu yang akan membuat tidak bisa melakukan klaim. Dana premi yang kamu pernah bayarkan sekarang menjadi milik perusahaan asuransi. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Yuda. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan yang kami lakukan. Dan mohon maaf juga atas kekurangan dari video kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.